kita akan sama-sama mengerti bahwa ternyata ada banyak manusia lain yang juga sedang berjuang pelan-pelan sama seperti apa yang sedang kita rasakan. Belum yang kepikiran mau ngelanjutin atau nerusin atau sampai hatam. Karena di situ cuma ikut-ikutan temen. Jadi Mbak Dika bukan nyerah tapi lebih ke capek gitu ya. Karena kemarin juga sempat kayak udah capek banget lah ngurusin ngajinya orang-orang. Wong dioprak-oprak yo ngono bae. Wis kayak sampean sama santri-santri tahfidz yang lain harus bisa memprioritaskan Al-Quran dan harus bisa menomorsatukan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Al-Amin, selamat datang di Al-Amin Podcast, tempat kita berbagi cerita tentang suara santri. Di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang lika-liku atau naik turunnya semangat dalam menghafal Al-Quran di tengah kesibukan sebagai mahasiswa. Karena jujur aja, pasti teman-teman yang di posisi ini pernah merasakan hal itu ya. Di tengah-tengah tugas yang bertubi-tubi, deadline yang menumpuk, ada kewajiban untuk menghafal, dan juga motivasi semangat yang entah mengapa hilang tiba-tiba. Nah, kali ini bersama Mbak Dika Nur Akila sebagai bintang tamu, kita bakal saling sharing. Kita bakal cerita-cerita dan kita akan sama-sama mengerti bahwa ternyata ada banyak manusia lain yang juga sedang berjuang pelan-pelan sama seperti apa yang sedang kita rasakan. So, di sini bersama saya Jasmine dan juga ada Mbak Dika, kita akan membersamai dalam obrolan kali ini. Halo Mbak Dika, selamat datang di Al-Amin Podcast. Halo juga Mbak Jasmine. Boleh disapa dulu teman-teman yang sedang menonton? Halo Sohib Al-Amin. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya di sini. Gimana kabarnya Mbak Dika? Alhamdulillah, ya seperti yang dilihat hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, Mbak Dika ini boleh sharing nggak kira-kira sekarang Mbak Dika lagi kuliah di mana, semester berapa, dan jurusannya apa sih? Banyak mungkin ya yang belum tahu, bahkan saya juga belum tahu persis nih Mbak Dika. Izin jawabnya mungkin nanti pakai bahasanya campuran ya. Aman aja, kita santai-santai aja ya. Ya, jadi saya sekarang itu kuliah di Winsaizu semester 7, prodi Pendidikan Agama Islam. Itu Pak Jasmine. Sama, saya juga semester 7, Mbak. Oh iya. Jadi lagi sibuk skripsian ya pasti. Betul. Nah, hari ini kita mau ngobrolin nih Mbak tentang naik turunnya semangat hafalan dan lika-liku menyeimbangkan kegiatan pesantren dan juga kesibukan kuliah. Pastinya relate banget lah ya sama kehidupan Mbak Dika nih. Relate banget. Nah, langsung aja kali ya kita ke inti obrolannya. Mungkin boleh diceritain sebelum Mbak Dika menetap di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Amin, apakah sebelumnya Mbak Dika sudah pernah mondok juga atau sudah pernah menghafal juga, dan kalau memang sudah pernah, itu ketika Mbak Dika usia berapa atau ketika Mbak Dika duduk di kelas berapa nih? Ya, jadi awal aku kenal sama dunia tahfidz, kenal sama tahfidz itu di kelas 7 MTS. Dan itu awalnya juga bukan karena keinginan, tapi karena ikut-ikutan teman. Mungkin bisa dibilang FOMO ya Mbak Jasmine. Ya, jadi pas dulu itu pas lagi kelas 7 kan ada kayak open recruitment santri-santri yang mau ikut tahfidz. Lah kebetulan di situ teman-temanku itu pada ikut tahfidz. Jadi aku di situ kayak teman-temanku pada ikut nih. Jadi aku kayak tergugah untuk ikut lah, tapi belum yang kepikiran mau ngelanjutin atau nerusin atau sampai hatam. Karena di situ cuma ikut-ikutan temen. Jadi kayak ikut setoran, entah itu setorannya cuma seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Sampai punya itu kayak Dawuh, Mbak kok kenapa setorannya itu seminggu sekali, sebulan sekali, itu kenapa ya? Terus ya kembali lagi, karena kan aku dari awal juga emang gak ada tekad yang buat serius, buat nerusin sampai sekarang, buat hatam atau buat apalah. Jadi kayak awal itu kan cuma ikut-ikutan. Ya itu, karena ikut-ikutan jadi dari kelas belum 7 serius gitu ya. Sampai kelas 8 itu setoran juz amma 2 tahun itu gak selesai sampai kelas 9.
Karena kan kelas 7 itu mungkin pikirannya masih main ya. Masih pengen Belum seru-seruan sama temen kayak gitu. masih labil lah, belum yang mikirin ke sana. Nah, terus di kelas 9-nya itu ada mbak-mbak pengurus itu nanyain gini, gimana mau dilanjutin apa enggak? Karena di situ kan posisinya aku masih juz amma ya. Iya. Di kelas 9 masih juz amma, belum sampai ke juz 1. Nah, terus di situ aku pertama kepikiran buat udahlah, nggak usah dilanjutin. Karena aku mikirnya gini, di juz 30 aja aku Belum nggak selesai gitu ya. 3 Padahal 2 tahun. tahun. Oh 3 tahun 3 malah ya. tahun. Jadi kayaknya bakal nggak bisa deh kalau misalnya Mau aku harus lanjut. lanjut sampai 30 juz. Iya. Wong juz 30 aja kayak gitu gitu. Nah, terus temanku bilang nih, coba dipikirin lagi. Coba lagi lah caranya, kayak jangan memutuskan itu dengan cepat, dipikirin lagi, coba lagi lah gitu. Terus aku kayak mikir lagi. Nah, di situ kayak aku mikir, iya apa ya, tak lanjutin gitu. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk lanjut. Dan di kelas 9 itu aku udah kepikiran buat kayak serius lah. Ya mungkin belum yang serius banget, tapi udah merasakan gimana sih dunia tahfidz itu. Di situ juz amma itu udah selesai, terus habis itu aku setoran juz 1. Habis itu ya udah lanjut sampai sekarang. Dimana kan aslinya kalau kelas 9 itu kan lagi pusing-pusingnya mau ujian ya. Iya, masih ada UN waktu itu ya. Betul, masih. Ya, di situ aku memutuskan untuk melanjutkan hafalan Quran dan sampai sekarang. Berarti awal kelas 7 ini masih ikut-ikut teman, masih Betul. FOMO. Terus akhirnya di kelas 9 mulai punya motivasi untuk konsisten dan serius dalam menghafal Quran sampai hatam gitu ya Mbak ya. Betul. Akhirnya sampai detik ini, sampai Mbak Dika kuliah juga masih berusaha untuk tetap istiqomah dalam menghafal Quran gitu ya Mbak ya. Bismillah. Nah, sekarang kan berarti kesibukannya selain menghafal Quran juga kuliah. Kita tahu lah ya mahasiswa tuh sibuknya kayak gimana. Betul. Bukan cuma ngerjain tugas doang, tapi juga ada organisasi, kepanitiaan, dan hal-hal lain yang pasti sedang Mbak Dika emban juga. Nah, kalau menurut Mbak Dika ini bagian paling sulit ketika sekarang, di masa sekarang ketika Mbak Dika sedang kuliah dan juga menghafal Al-Quran, itu apa sih Mbak? Yang pertama, keluhan seorang santri ketika dia itu sedang menjadi santri dan juga menjadi mahasiswa. Mesti yang pertama itu keluhannya apa? Gak bisa membagi waktu kan? Betul banget ya. Tidak bisa dalam memanage waktu. Begitupun setuju. dengan saya. Kayak kadang aku juga masih kesulitan mana waktu buat kuliah, mana waktu buat neres, mana waktu buat pondok gitu. Jadi kayak di situ kesulitannya ya yang pertama karena kita belum bisa membagi waktu dengan konsisten. Jadi kayak waktunya itu masih berantakan lah. Terus yang kedua itu membagi fokus. Kadang kan kita misalnya kita lagi megangnya Quran, kadang kita pikirannya bisa ke sana kan, kayak misalnya entah itu mikirin kuliah, entah itu mikirin organisasi itu. Jadi kadang kayak fokusnya itu belum bisa terbagi sama rata. Kadang masih terlalu fokus sama kuliah, terlalu fokus sama Quran atau pondok gitu. Jadi kayak fokusnya itu Nggak belum seimbang ya gitu nggak ya. seimbang di situ. Jadi kadang kalau kita lagi megang Quran atau lagi deres lah, kalau training Mia itu ngendikannya gini, Mbak, kalau sampean lagi deres itu diusahakan harus bisa mindfulness, yaitu dengan kesadaran penuh. Jadi kita itu nggak boleh kalau misalnya lagi deres Quran, pikirannya itu kemana gitu, orangnya di mana, pikirannya di mana. Jadi nggak bisa, karena Quran itu harus suatu hal yang emang harus diseriusi. Jadi nggak bisa diduakan atau nggak bisa disambi gitu. Gitu sih. Nah, dari kesulitan-kesulitan yang Mbak Dika hadapi dalam menyeimbangkan hafalan Al-Quran dan juga kegiatan kuliah, pernah gak sih momen atau satu waktu yang bikin Mbak Dika nyerah, yang bikin Mbak Dika kayak aduh kayaknya udah gak kuat nih gitu loh, karena tugasnya numpuk, bebannya bertambah dan lain sebagainya. Pernah gak Mbak? Mungkin bukan kayak mau menyerah sih, tapi lebih kayak ngerasa capek aja. Karena kadang aku pernah Manusiawi lah ya kalau betul. capek mah. Karena kadang kita kan pernah, aku kepikiran kayak gini, aku harus ngedahulin yang mana ya, harus megang yang mana dulu ya gitu.
Entah itu aku mau megang Quran dulu, atau mau kuliah dulu, atau mau pondok dulu. Kan sekarang juga posisi aku mungkin bisa dibilang kayak lagi jadi setirnya di tahfidz gitu. Waduh, apa tuh maksud setirnya? Mungkin teman-teman yang nonton juga banyak yang belum tahu. Jadi apa sih Mbak Dika ini di Tahfidz Al-Amin? Mungkin bisa dibilang ketua apa ya. Aduh, Masya Allah. Ya, Ya teman-teman, jadi Mbak Dika ini ketua Tahfidz Al-Amin sekarang ya Mbak Dika ya? ya. Jadi kayak kadang aku juga harus bisa nyemangatin teman-teman tahfidz, dimana kan kadang yang namanya anak itu kan semangatnya naik turun ya, kadang setoran, kadang nggak setoran, kadang hilang. Jadi kayak aku harus bisa juga kayak nyemangatin teman-teman, kayak ngoprak-ngoprakin setoran lah, ngoprakin semaan lah, ngoprakin nyimak lah gitu. Terus di satu sisi juga aku harus kayak setoranku juga tetap jalan, dresanku juga tetap jalan. Juga aku kan lagi semester 7 ya, Mbak. Dimana semester 7 kan kita lagi paham lah ya, skripsian, lihat teman udah pada sempro, udah pada kompre, bahkan udah Lihat ada yang kanan kiri munak. depan belakang gitu, jadi betul. kayak nggak tenang gitu ya. Betul sekali. Jadi kadang kayak aku kepikiran, duh teman-teman udah pada sempro nih, udah pada kompre, udah pada munak. Kayak aku proposal aja belum selesai gitu, belum sampai di tahap sempro, baru ACC judul. Jadi kadang kayak kepikiran, aku harus ngedahulin yang mana dulu ya, apakah setoranku, Quranku, dresanku, terus posisiku, atau malah kuliahku gitu. Jadi kadang ngerasa capek aja, harus mana yang harus didahulukan, bingung gitu. Sampai kadang pas kemarin itu kan aku baru ACC judul ya, Mbak Yasmin. Lah di situ kayak aku cepet-cepet pengen ACC judul karena aku kan pengen cepet-cepet nggarap proposal juga. Biar Pernah, nggak ketinggalan gitu betul, ya. biar nggak ketinggalan banget ya, walaupun emang udah ketinggalan tapi biar nggak yang Seenggaknya banget. nyicil gitu Iya ya. betul, seenggaknya nyicil lah, minimal ya udah ACC judul. Lah terus pernah di suatu waktu aku itu kan belum ACC judul. Nah terus aku disuruh bimbingan sama Kaprodi PAI. Lah terus di situ aku oke deh, aku ketemu sama Kaprodi PAI, di mana aku itu udah kayak nyiapin judulnya loh, udah nyari sekolah sana sini ya gitu. Tapi ternyata ketika aku konsultasi judul ke PA ke ini Kaprodi, ternyata masih belum Di ACC. ACC. Dan di situ kayak aku ngerasa ya Allah, aku harus gimana gitu. Kayak aku harus dahuluin yang mana? Apa mungkin emang aku belum waktunya buat ACC judul? Kayak mungkin emang aku harus fokus dulu kah di Quran, atau Quran emang nggak mau diduain apa gimana gitu ya. Mesti kan kita bertanya-tanya kan atas semua takdir ini gitu ya. Terus di situ udah aku konsultasi sama Kaprodi. Nah pas pulangnya pun kayak saking rasa capeknya ya, pulangnya itu sambil nangis. Kayak aduh ini udah capek banget, aku harus gimana. Udah bingung dan kehilangan arah nih, kayak Betul. semuanya aku kayak keteteran semua gitu. Betul ya. sekali, kayak ini aku harus mikir yang mana dulu. Judul ditolak, setoran ya harus tetap jalan, terus juga harus tetap bisa nyemangatin teman-teman. Sedangkan aku sendiri pun kadang kita yang namanya manusia mesti kan semangatnya naik turun ya, Mbak. Ya tapi aku harus tetap bisa kayak nggak boleh terlihat nggak semangat lah di depan teman-teman. Harus kayak ayo Mbak setoran gitu, semaan gitu, harus tetap bisa seperti itu. Walaupun ya aslinya aku sendiri pun harus bisa dioprak-opraki dari sendirinya gitu. Jadi kadang kayak gitulah, ngerasa bingung aja. Jadi posisi Mbak Dika ini bukan hanya harus menyemangati diri sendiri, tapi juga Betul. menyemangati orang lain ya Mbak ya. Betul sekali. Memberi dorongan orang lain gitu. Betul. Dua hal itu harus jalan seimbang. Jadi Mbak Dika bukan nyerah, tapi lebih ke capek gitu ya. Capek Karena aja sih. mengayomi banyak orang itu juga tidak mudah ya Mbak ya. Karena pas kemarin juga sempat kayak udah capek banget lah ngurusin ngajinya orang-orang. Wong dioprak-opraki yo ngono bae. Is kayak iki harusnya ningi sama Gus siapa ya sing bertindak langsung ya. Terus kayak sampai kepikiran kayaknya aku pengen keluar dari grup apa ya, kayak mereka suruh ngurusin dulu lah sana kayak wong aku udah Karena capek. udah gede juga gitu udah ya. gede, tapi kan kadang kayak yang namanya anak kan apa ya, nggak mudah kan ya dioprak-oprakin, apalagi dioprakinnya sama teman sendiri. Mungkin ya kayak aku teman sendiri kan nggak yang
mesti langsung Jadi nggak tergerak. merasa tertuntut gitu Betul, ya. kayak ya cuma dari aku cuma bisa mengusahakan ngoprak-ngoprakin lah, kayak ngajakin, mengingatkan, nyemangati gitu aja. Terus selebihnya ya kembali ke mereka lagi gimana masing-masing mau. gitu ya. Gitu. Oke. Nah itu kan terdengar sangat padat ya Mbak ya. Dari ngejar dosen, tapi Betul. juga tetap lanjut hafalan, tetap harus mendorong teman-teman yang lain untuk semangat hafalan juga. Terus kesibukan-kesibukan ini tuh gimana sih tips Mbak Dika dalam menyusun waktu khusus hafalan biar tetap jalan? Apakah Mbak Dika punya waktu khusus nih kalau misal kayak subuh atau sore atau maghrib atau bahkan Mbak Dika nggak tidur seharian mungkin ya pernah Itu untuk nggak mungkin. untuk mengutamakan hafalan. Jadi kira-kira tips dari Mbak Dika untuk menyusun waktu antara ziyadah dan murojaah di tengah-tengah kesibukan ini tuh kayak gimana Mbak? Tentunya kalau dari aku itu yang pertama caranya membedakan waktu, yaitu waktu antara ziyadah sama murojaah. Jadi kalau aku itu selalu bedain mana waktu yang buat ziyadah, mana waktu yang buat murojaah. Karena kalau misalnya waktu ziyadah sama murojaah itu digabung, misalnya nih kita udah bikin 1 halaman, terus habis itu kita lanjut buat murojaah 1 juz. Ya mungkin bagi orang-orang yang IQ-nya tinggi atau kecerdasannya itu mungkin di luar sana adalah orang yang seperti itu, tapi kalau dari Mbak Dika, kalau dari aku nggak bisa. Aku harus bisa membedakan waktu antara ziyadah sama murojaah. Kalau misalnya aku dipaksa ya ziyadah yang murojaah kayaknya bakal jebol deh. kapasitasnya nggak Iya, bisa gitu ya. kapasitasnya beda. Jadi kayak aku tetap mengusahakan gimana caranya biar aku itu tetap jalan antara ziyadah sama murojaah. Jadi nggak ada yang stuck di antara kedua itu. Terus kalau buat aku Waktunya pas lagi semester 1 sampai semester 5 itu aku ziyadahnya itu di waktu pas lagi malam. Karena kan kita mesti kalau pagi siangnya kuliah ya, itu, bahkan sampai malam kadang saya betul, maghrib ya kalau kuliah tuh ada yang gitu. Jadi kayak kadang siangnya itu mesti udah full di kegiatan kampus, luar. di kuliah. Jadi kayak ya udah waktunya itu paling malam, pas lagi sebelum tidur. Itu kadang aku menyempetin buat ziyadah 1 halaman. Terus nanti waktu-waktu yang lain misalnya kayak di sela-sela nggak kuliah atau lagi nunggu kuliah itu bisa digunakan buat murojaah. Lah terus kalau pas lagi sekarang nih semester 7 kan kebetulan aku semester 7 nih udah nggak ada kuliah, kelas ya. Udah nggak kelas, kayak mungkin bisa dibilang kayak udah kayak pengangguran lah ya. Udah nggak ada kewajiban buat ke kampus lah ya, betul. kecuali kalau bimbingan aja. Jadi kayak waktu aku itu full di pondok. Terus aku mikir gini, aku full di pondok, kalau misalnya aku nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya mesti aku akan kehilangan waktu itu sendiri kan. Eman-eman gitu. Betul. Jadi kayak ya udah tak tambah deh 1 waktu, yaitu pas lagi duhur. Jadi aku itu sekarang lagi punya waktu untuk ziyadah itu 2. Yang pertama sebelum tidur, yang kedua itu pas lagi duhur. Jadi ya paling sehari itu 2 halaman lah. Itu aja kalau misalnya lagi mood ya. Kalau misalnya kadang kan kita moodnya itu naik turun, kadang ya lagi capek lah, lagi apalah, kadang ya gitu. Jadi ya kadang sehalaman. Terus waktu-waktu yang lainnya itu digunakan buat murojaah. Terus juga kan kita harus membagi waktu untuk skripsi ya, gitu. Ya tapi nggak tahu ya Mbak Jasmine, ini kan aku lagi membagi waktu, menambah waktu ziyadah duhur sama sebelum tidur. Entah itu mau berjalan sampai kapan, kayaknya sekuatnya aku deh. Sementara masih kayak gitu lah ya. Sementara masih kayak gitu, karena juga aku lagi mulai mau fokus ke skripsi juga. Jadi kayak mungkin fokus aku akan kebagi lagi gitu. Oke Mbak Dika, setelah lika-liku yang Mbak Dika hadapi, yang Mbak Dika ceritakan barusan, terus ada nggak sih semangat motivasi khusus yang Mbak Dika tanamkan untuk tetap lanjut menghafal Al-Quran? Apalagi Mbak Dika bukan cuma menyemangati diri sendiri ya, tapi harus menyemangati orang lain. Jadi apakah ada motivasi atau semangat atau mungkin dukungan atau mungkin sesuatu yang bikin Mbak Dika tetap, aduh nggak bisa berhenti nih, harus tetap lanjut gitu? Yang pertama itu pasti karena orang tua ya.
kadang kalau lagi ngerasa nggak semangat atau ngerasa down atau ngerasa capek lah, kita kembali lagi ke orang tua. Di sana kan mesti orang tua kita itu udah capek-capek cari uang buat kita, buat nyekolahin kita, buat Buat kuliah kita, buat mondok. mondok kayak gitu. Dan kalau misalnya anaknya itu nggak semangat, ya sia-sia dong semangatnya orang tua cari uang gitu. Terus yang kedua itu kembali lagi ke niat sih. Jadi kadang kan niatnya orang-orang itu kan beda ya. Kalau ngafal Quran, entah itu aku pengen ngafal Quran nih biar dapat gelar hafidho gitu, atau juga buat aku pengen ngafal Quran tapi ikut-ikutan kayak tadi, Lewat tuh atau dulu juga ya. aku pengen ngafal Quran biar kayak cuma ngerasain lah gimana sih rasanya ngafalin Kepo Quran, aja kayak gitu ya. kepo aja gitu, kayak kembali lagi niatnya. Terus yang ketiga itu karena aku mondok itu sebenarnya tujuannya ya buat pengen ngelanjutin Quran. Jadi pas lagi dulu itu aku mondok di Babakan sama ibunya itu nggak boleh mukim. Karena apa? Karena aku disuruh ngelanjutin di situ. Salah di situ lah, kayak ngendikan ibunya itu gini, Mbak, sampean dilanjutin kene bae gitu. Insya Allah 2 tahun lagi hatam kok gitu. Ya mungkin kayak dari aku emang nggak apa-apa, kayak kalau manut guru itu nggak apa-apa. Terus tapi orang tuaku itu bilang gini, kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya Satu cuma tok gitu ya. cuma Quran tok gitu. Sekalinya harus sama kuliah gitu. Akhirnya ya udah aku manut orang tuaku. Aku mondok sambil kuliah. Tapi yang pertama aku itu kayak menanamkan gini. Oke lah aku kuliah, tapi jangan sampai tujuan awalku mondok sama ngelanjutin Quran itu jangan sampai kayak terganggu lah. Jadi ya karena emang dari awal aku itu kesini ke pondok itu niatnya itu emang pengen lanjutin menyelesaikan Quran. Al-Quran. Sampai-sampai pas lagi santri baru aja aku itu masuknya ikutnya kecepatan loh, Mbak. Aku itu masuk bulan Juli kayaknya, bulan Juli. Sedangkan PBAK Iya. mahasiswa baru itu bulan September. Nah, karena apa? Karena aku kan dari rumah itu gini, aku udah pengen ini nih apa setoran Mulai ya, kayak gitu ya, mulai mulai setoran setoran lagi lagi. gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk berangkat cepat. Tapi pas lagi sampai di pondok itu ternyata sampai bulan September kayaknya aku belum mulai setoran karena katanya Mbak itu nunggu apa gitulah. Memang Sampai belum dibuka mungkin belum ya dibuka programnya. kayaknya. Terus di situ kayak aku deres sendiri lah. Sendiri. Untung aku punya partner sih satu, Mbak Asmi. Nah, di Disebut situ nih Mbak Asmi nih sih. Mbak Asmi nonton ya. nah, di situ pas lagi itu awal aku kenal sama Mbak Asmi itu kayak dia itu ngajak gini, ayo Dik kita apa deres bareng yuk gitu di audit atas gitu kan, karena di situ emang belum mulai setoran. Jadi kayak sama-sama ngeluh loh, ini setorannya mulainya kapan ya gitu. Kadang pas itu juga aku sampai kepikiran buat pindah pondok, kayak apa aku harus pindah pondok ya ke yang lain Karena gitu. niat awalnya kok belum jalan gitu Belum ya. jalan. Jadi kayak gimana ya gitu. Tapi ya udah coba bertahan dulu. Terus sampai akhirnya aku juga sampai ngechat Ningmia loh. Kayak aku nge-DM IG. Izin untuk segera Iya, memulai hafalan di Al-Amin kayak gitu. Assalamualaikum Ning, ini ngapunten kulo Dika gini dari santri Al-Amin, santri baru lah gitu. Mau ikut program tahfidz, kiranya mau dibuka kapan ya gitu. Sampai ngechat gitu ke Ningnya. Lah terus akhirnya setelah aku ngechat, ternyata abis itu langsung lah dibuka di seleksi sama Guse gitu. Jadi seperti itu ya. Oke. Setelah semangat dan motivasi yang tadi Mbak Dika sudah sebutkan, apakah ada motivasi atau pesan dari guru Mbak Dika yang secara khusus Mbak Dika tanamkan untuk semakin menyemangati Mbak Dika dalam melanjutkan hafalan ini? Ada kebetulan spill dong. Kebetulan itu kemarin aku kan habis soal Ningmia. Terus Ningmia dawuh beberapa hal lah. Salah satunya itu dawuhnya gini, Mbak, pokoknya sampean sama santri-santri tahfidz yang lain
harus bisa memprioritaskan Al-Quran dan harus bisa menomorsatukan Satukan. Al-Quran. Entah itu dari hal-hal yang lain, entah itu dari kuliah lah, ataupun tugas lah, organisasi, ataupun lagi kan kalau di umur kita ini kayak lagi mangsanya kasmaran lah ya. Kayak jatuh cinta gitu Kita nggak ya. boleh menomorsatukan itu. Kita harus bisa selalu menomorsatukan Al-Quran dan selalu memprioritaskan Al-Quran. Karena ngendikan endingnya itu gini, kalau dari sekarang kita udah nggak memprioritaskan Al-Quran, nanti kedepannya pun kita akan seperti itu, nggak akan pernah Iya. diprioritaskan lagi. Sedangkan Al-Quran itu suatu hal yang tidak bisa diduakan. Dia itu selalu maunya itu dinomorsatukan. Karena kalau misalnya kita itu selalu memprioritaskan Al-Quran, insya Allah nanti dunianya juga akan mengikuti gitu. Nah dari situ kayak aku udah nggak ada keraguan lagi nih buat selalu memprioritaskan Al-Quran. Jadi kayak tambah yakin lah buat selalu nomor satuin Quran. Karena gitu. sudah dapat semangat dari Nimi ya tersebut ya. Betul. Nah sebagai manusia biasa ya Mbak ya, atau Mbak Dika ini bidadari nih, Enggak dong. manusia biasa, pasti kan pernah ngerasa capek ya, atau ngerasa down, atau ngerasa hampir putus semangat gitu. Nah kalau menemui hal-hal seperti itu, atau kalau sedang merasa seperti itu, apakah Mbak Dika punya pelarian khusus gitu? Gak ada pelarian sih. Tetap dijalani gitu ya, Tetap. mau nggak mau. Cuman kalau misalnya lagi ngerasa down, ngerasa capek, ngerasa kayak dunianya itu tidak baik-baik saja, Nggak aku mood gitu ya. nggak mood, aku memilih untuk istirahat dulu. Maksudnya itu kayak mungkin kalau misalnya kita lagi capek, lagi apa, kalau kita terus kayak memforsir untuk deres Quran terus ya kan, yang ada nanti kita mindsetnya jadi berubah loh, kayak lah deres terus jadi kesel ya lah. Akhirnya jadi berubah, ternyata maaf Al-Quran tuh susah gitu ya. Gitu. Jadi kayak aku memilih untuk istirahat dulu sebentar. Karena kadang itu istirahat itu ya bukan berarti untuk berhenti, tapi kadang kita itu juga perlu istirahat untuk mengembalikan lagi semangat yang mungkin hampir hilang gitu. Kadang ya kalau istirahatnya bisa dibuat kayak buat tidur lah. Jadi lebih memilih untuk tidur sejenak lah ya, tidur dari atau kayak kebisingan dan kelelahan sedang dihadapi gitu. Meskipun pelan, tapi yang pelan juga punya tujuan gitu ya Mbak ya. Nah setelah Mbak Dika menjalani kehidupan sebagai santri sekaligus mahasiswa dengan lika-liku yang seperti itu, ada nggak sih momen atau waktu yang bikin Mbak Dika sadar kalau ternyata apapun lelahnya, apapun kesibukannya, jalan pulangnya tetap Al-Quran sebagai penenangnya? Apakah Mbak Dika pernah merasakan hal seperti itu? Ya jadi aku itu pernah ada di momen dimana di situ kayak mungkin faktornya itu karena kita berharap sama manusia ya. Sedangkan kita berat ya. berat. Sedangkan setelah kita berharap kepada manusia, kan udah tau lah ya kalau misalnya ujungnya pasti kecewa pasti ya. kecewa. Nah di situ kayak pernah ada di posisi kayak aduh kecewa banget nih sama manusia gini ya gitu. Terus di situ kayak aduh down banget gimana ya gitu. Lah terus di situ aku kayaknya aku nggak bisa kalau harus kayak gini, harus kecewa terus sama manusia, harus selalu mikirin itulah. Jadi aku di situ kayak mengalihkan untuk deres Quran. Di situ kayak aku deres, kayak buat setoran lah, murojaah lah. Setelah itu aku ngerasa kayak oh jadi kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain kan nanti mesti keinget terus kan kecewanya. Kalau misalnya kita dialihkan ke hal yang lain, kayak misalnya buat deres Quran lah. Nah itu dari situ aku merasakan kayak oh iya ternyata Quran itu setenang ini. Dan setelah aku mengalihkan ke Al-Quran itu kayak rasa kecewanya mungkin lama-kelamaan jadi menghilang, lupa lah gitu. Jadi akhirnya Al-Quran menjadi momen kalau tidak ada yang lebih penting daripada memprioritaskan Al-Quran sebagai nomor satu gitu ya. Jadi kayak di situ juga aku mikir mungkin emang Qurannya cemburu apa ya, kayak dia Nggak udah mau diduain gitu. Jadi aku harus kembali lagi ke tujuan awalku gitu. Oke. Nah kalau menurut Mbak Dika sendiri, kalau untuk istiqomah itu gimana sih Mbak tipsnya? Bisa dibagi dong sama teman-teman. Barangkali ada yang termotivasi dan akhirnya mengikuti tips Mbak Dika nih. Sebenarnya kalau dari aku itu tipsnya mudah. Apa tuh? Saya juga kepo sedikit nih. Tapi asal berjalan. Daripada kita banyak tapi kita
berhenti di tengah-tengah jalan. Jadi kalau misalnya Kata-kata kita hari itu ini. lebih baik kayak nambah sedikit-sedikit walaupun satu ayat lah atau satu halaman lah itu, tapi berjalan istiqomah walaupun kita harus ya bisa nyempetin waktu lah ya, daripada kita langsung banyak tapi ternyata kita cuma bisa bertahan 1 hari, habis itunya itu nggak jalan. Jadi lebih baik sedikit berjalan tadi daripada banyak tapi tidak jalan gitu. Kayak itu tips istiqomah dari Mbak Iya. Dika. Sebelum menutup nih Mbak, terakhir, barangkali teman-teman yang menonton ini ada juga yang mau mulai hafalan tapi ragu-ragu. Dari Mbak Dika ada pesan khusus nggak buat teman-teman ini? Buat teman-teman yang mungkin mau join tahfidz tapi masih ragu-ragu, kalau menurut aku sih hilangin keraguannya ya. Karena kadang itu kita dihantui dan ditakuti oleh pikiran kita sendiri yang belum tentu pikiran kita itu ya benar kan. Apalagi kalau dunia tahfidz, kalau udah nyemplung di dunia tahfidz itu kayaknya bukan hal yang disesali lah. Justru kalau misalnya emang kita tersesat ya kita bakal tersesat di jalan yang benar gitu. Jadi kayak hilangkan dulu rasa takutnya. Dan juga Al-Quran itu nggak bakal tunduk sama orang yang cerdas, tapi Al-Quran itu bakal tunduk sama orang yang memang benar-benar mau mengusahakan dan juga memperjuangkan. Dan juga kalaupun di dalam perjalanan kita menghafal itu harus terluka, maka cintailah luka tersebut, karena cinta di jalan Allah itu surga. Masya Gitu. Allah, keren sekali Mbak Dika. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kayaknya obrolan kita hari ini sudah cukup panjang membahas tentang jatuh bangun semangat hafalan Al-Quran di tengah Betul. kegiatan mahasiswa ya Mbak. Sepertinya sudah cukup ya untuk obrolan Cukup. kita hari ini. Nah teman-teman, semoga dari cerita-cerita yang disampaikan dibagikan oleh Mbak Dika tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Entah itu bisa menjadi semangat baru, sudut pandang baru, atau sekedar rasa lega kalau ternyata kita nih gak sendirian gitu loh. Betul. Kita bersama-sama menjalani hal yang sama. Betul sekali. Jadi teman-teman, teruslah berjalan meskipun pelan, teruslah mengulang meskipun sedikit, karena setiap ayat yang dijaga hari ini adalah cahaya yang akan kembali menerangi kita di masa depan nanti. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.